Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6? Semoga pagi ini kalian berada dalam kondisi sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak ibu, pagi ini bersama Bu Imel kita akan melanjutkan materi IPS yang berjudul Potensi Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN, bahwa negara-negara ASEAN itu terletak pada kondisi atau lokasi yang strategis. Nah, selain letaknya yang berdekatan, kondisi geografisnya juga hampir sama. Nah, karena kondisi geografis yang hampir sama, maka ada hal-hal lain yang juga mempunyai persamaan-persamaan. Dan tentu saja di balik persamaan tersebut juga pasti ada perbedaan. Letak kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia, dan kondisi ini juga membuat banyaknya negara-negara di dunia ini yang melirik perdagangan di Asia Tenggara dan merupakan perdagangan teramai di wilayah internasional. Kawasan Asia Tenggara menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Dengan posisi yang strategis tersebut, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Nah, organisasi ASEAN menjadi salah satu alat untuk mempersatukan dan juga mengamankan kondisi-kondisi tertentu sehingga bisa menyelamatkan ekonomi di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Selain memang untuk kepentingan politik, kepentingan pendidikan dan sebagainya, juga organisasi ASEAN juga dimanfaatkan untuk kerjasama di bidang ekonomi. Karena kondisi geografis yang sama di negara-negara anggota ASEAN membuat negara-negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi, terkait juga dengan hasil bumi yang dihasilkannya. Nah, mari kita lihat kondisi ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, tebu, kelapa sawit, teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan hasil tambang Indonesia antara lain minyak bumi, emas, batu bara, tembaga, nikel, perak, besi, belerang, mangan, timah, dan aluminium. Selain hasil pertanian dan pertambangan, keindahan alam Indonesia juga merupakan sumber daya devisa atau pendapatan negara dari sektor pariwisata. Nah, anak-anak ibu, Indonesia ini juga dikenal dengan negara agraris. Apa itu negara agraris? Yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena tanah Indonesia merupakan tanah yang cukup subur sehingga banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kita lanjut ke negara kedua yaitu negara Singapura. Singapura yaitu merupakan alat negara Asia Tenggara yang sebuah negara di Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi elektronik dan barang-barang konsumsi. Singapura juga menghasilkan bahan kimia dan produk olahan minyak. Nah, mungkin negara Singapura ini yang sedikit agak berbeda dengan negara-negara ASEAN yang lain. Di sini tidak banyak pertanian karena wilayah Singapura ini sempit. Dan mereka, negara ini merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Dan mereka mengandalkan sektor industri untuk industri dan perdagangan untuk kegiatan ekonominya. Dan pelabuhan di Singapura merupakan pelabuhan teramai di Asia Tenggara, dan
Untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura merupakan negara berpendapatan paling besar, nomor 1 di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara ASEAN sebagai penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan merupakan 3 besar sedunia. Julukan untuk negara Thailand adalah Gajah Putih, negara 1000 pagoda dan lumbung padi ASEAN. Dan negara Thailand ini adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Jadi Thailand ini juga bermakna tanah merdeka. Maknanya mereka memang belum pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, kita lanjutkan negara yang keempat, yaitu Filipina. Komoditas ekspor Filipina adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kegiatan utama penduduk Filipina adalah di bidang pertanian. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pertambangan. Jadi di Filipina yang merupakan pokok pendapatan masyarakatnya juga di bidang pertanian. Selain itu, mereka juga mempunyai sumber daya alam berupa barang tambang. Negara yang kelima yaitu negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian dengan hasil utamanya adalah padi. Adapun industri di Vietnam seperti tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, wolfram, dan seng. Sedangkan hasil hutan di Vietnam adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Kita lanjutkan negara yang keenam, yaitu negara Malaysia, negara jiran ya, yang ini sangat dekat dengan Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian. Hasil pertaniannya antara lain padi, teh, buah, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Karet menjadi komoditas ekspor andalan Malaysia. Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan Malaysia adalah industri, pertambangan, dan kehutanan. Hasil tambang Malaysia antara lain gas alam, biji besi, timah, boksit, tembaga, dan emas. Nah, bagi yang sudah pernah ke Malaysia pasti sudah melihat ya, ada menara kembar. Itu foto yang ada di slide adalah foto menara kembar. Kita lanjutkan negara yang ketujuh, yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini merupakan negara yang perekonomiannya bertumpu pada bidang perdagangan dan pertambangan. Di bidang pertambangan, Brunei Darussalam kaya akan minyak dan gas bumi. Brunei menjadi negara terkaya kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Jadi selain penduduknya tidak terlalu ramai, penghasilan dari minyak dan gas buminya cukup tinggi, sehingga pendapatan per kapita penduduknya juga cukup tinggi, dan masyarakat yang hidup di Brunei cukup sejahtera, sehingga merupakan negara terkaya kedua di wilayah Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan negara yang ke-8 ya. Negara yang ke-8 yaitu Kamboja. Kegiatan ekonomi utama penduduk Kamboja adalah pertanian. Dan daerah pertanian di Kamboja terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Kegiatan ekonomi lainnya adalah pertambangan. Hasil tambangnya adalah tembaga, besi, mangan, dan emas. Penduduk Kamboja juga melakukan usaha di bidang perikanan dan kehutanan. Perikanan dilakukan di Danau Tonle Sap. Hasil hutannya adalah jati dan mahoni. Negara yang ke-9 yaitu negara Laos. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Laos. Hasil pertanian utama Laos adalah padi dan jagung. Lahan pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi yang lain adalah beternak dengan hewan ternaknya adalah sapi, kerbau, dan unggas. Laos juga memiliki hasil hutan berupa kayu jati dan damar.
Kalau dalam kondisi geografis, Laos ini tidak mempunyai laut, sehingga bisa saja dia tidak mempunyai hasil laut ya. Jadi negaranya semuanya daratan anak-anak ibu. Dan kondisi geografis ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Dan negara yang terakhir adalah negara Myanmar. Kegiatan ekonomi utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertaniannya adalah antara lain kapas, kacang tanah, tembakau. Hasil perkebunan antara lain tebu dan kayu jati. Hasil pertambangan antara lain seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Lebih dari setengah nilai ekspor berasal dari ekspor pakaian. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi potensi ekonomi yang dimiliki oleh 10 negara ASEAN yang kalian bisa lihat terdapat persamaan-persamaan yang dimiliki oleh 10 negara tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah negara-negara anggota ASEAN bermata pencaharian sebagai petani, dan pertanian merupakan mata pencaharian yang utama bagi penduduk-penduduk di wilayah Asia Tenggara. Bukan berarti tidak ada pekerjaan lain, tetapi ini merupakan kegiatan atau pendapatan utama, kegiatan ekonomi yang utama bagi penduduk di beberapa negara anggota ASEAN. Kenapa? Karena kondisi geografis mereka juga, kondisi geografis dari masing-masing negara anggota ASEAN ini juga hampir sama. Kecuali kalau kita lihat tadi Singapura ya. Singapura karena memang negaranya sangat kecil, ya tidak mungkin kan di sana dilakukan pertanian. Kalau wilayah-wilayah yang lain itu rata-rata penghasilan penduduknya adalah dari bertani. Baik, mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mencerna dan juga bisa mengerti apa yang ibu sampaikan mengenai potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.